Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, yang dimana saya akan menarik 6 energi dari Shio ya. Sekali lagi 6 energi dari Shio, yang dimana nantinya saya akan mencoba ya memprediksi ya 6 Shio ini nanti manakah yang akan memperoleh ya, yang akan memperoleh sebuah keuangan dan juga akan dipermudah segala kesulitan ya. Intinya di situ sobat ya. Jadi sekali lagi 6 tarikan ini nanti akan saya kasih tema ataupun saya akan memprediksi sio mana saja yang bakal nantinya itu akan didatangi keuangan ya ataupun dihantam keuangan dan juga segala urusannya itu dipersulit. Intinya di situ ya sobat ya. Jadi dimudahkan lah ya, bisa dikatakan dimudahkan dalam hal keuangan, juga dimudahkan dalam segala urusannya. Kalau saya mengatakan segala urusannya itu kan bermacam-macam ya. Ya itu tadi salah satunya bisa kalian yang mungkin keuangannya sulit, asmaranya sulit ya, kesehatannya sulit, pekerjaannya sulit, dan lain-lain ya. Disitulah ya letak poin intinya sobat ya. Terus poin yang kedua, tetap saya mengatakan apapun itu general apapun itu upload saya ya, itu ataupun readingan saya itu bersifat general reading sobat ya. Itu tarikan energinya luas ya, tentunya mengacak ya, nggak tahu nanti kena sama siapa. Yang jelas yang saya tarik kali ini adalah sio kalian ya. Jadi bukan zodiak ataupun yang lainnya ya sahabat ya. Ketika tidak ada tepat, nah disitulah kalian harus istilahnya itu memaklumi ya, ataupun jangan kecewa ya, apalagi marah sama saya ya. Kan tidak boleh seperti itu. Kalau kalian marah sama saya, lah saya marah sama siapa? Kan saya hanya sekedar memberi kode ataupun memprediksi dari segi terawangan, kan seperti itu ya. Nah, itu yang poin yang poin pertama ya. Yang poin kedua ya, bisa dikatakan eee, ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban ya silakan konsul secara pribadi ya sobat ya, kan seperti itu biar lebih gamblang, biar lebih clear apa yang kalian tanyakan, biar saya mendapatkan suatu jawaban untuk kepastian yang kalian tanyakan, kan seperti itu. Oke sobat ya, nanti sebelum saya main ya, sebelum saya mainkan lebih dalam, perlu saya jelaskan ketika saya nanti mengambil suatu kartu ya, kartu seperti biasa, itu ketika nanti terbaca ataupun terindikasi itu suatu hal yang kurang baik ataupun hal-hal yang negatif ataupun hal-hal yang buruk ya. Nah, dari kartu itu nanti kan saya akan saya akan mencoba sesuai tema kan ya. Berarti eee, sio itu nanti ya, itu akan kebalikannya ya. Ya, jadi setelah nanti kartu shio saya tarik kan dari energi 6 shio, terus salah satu shio mungkin nanti terdeteksi adanya kartu yang kurang baik muncul di dalam shio tersebut ya. Nah, itu nanti semoga yang negatif, yang kurang baik itu akan menjadi baik, sesuai tema ya, intinya sesuai tema. Ketika nanti salah satu shio terus saya tarik sebuah kartu, munculnya bagus, ya semoga bertambah bagus. Nah, ya, jadi semoga bisa dipahami ya maksud saya. Agar kalian tidak bingung, ya silakan ditonton, jangan di-skip sahabat ya, agar kalian tidak salah untuk memahami dan tahu apa yang saya maksud. Ya, intinya di situ ya sahabat ya. Oke ya, sebelum saya main ya, saya akan seperti biasa memakai suatu media agar energinya lebih kuat dan biar lebih fresh lagi ya.
Oke sobat ya, langsung saja, kita akan masuk ke poin inti ya. Saya akan tarik untuk energi sionya dulu ya. Oke sobat ya, semoga, sio kalian yang keluar ya, silakan boleh berdoa ya, ataupun menurut keyakinan masing-masing semoga sio kalian yang akan keluar ya. Yang kemarin kan saya membahas masalah, zodiak ya, di 10 hari ke depan sama ya, ini nanti di 10 hari ke depan sobat ya. Tepatnya, berhenti sampai tanggal 25 ya. Sebentar ya biar bisa tersorot kamera sobat. Iya, saya rasa bisa tersorot kamera ya. Iya, ini adalah tarikan energi dari kartu sio ya. Sekarang saya akan menarik energi dari kartu biasanya ya.
Itu ya. Alhamdulillah, saya sudah menarik energi dari, kartu ya, kartu tarotnya ya, dan masing-masing shio ataupun masing-masing satu shio diwakili 2 kartu ya. Oke ya, langsung saja saya akan membuka ya, untuk kartu yang pertama dulu ya. Di sini ada 10 cup ya, kartu pertama ada 10 cup, seseorang satu keluarga sama itu atasnya ada 10 cup. Terus kartu keduanya ada judgment, malaikat meniup trompet ya, sama banyak mayat yang terbangun. Ini kalau saya tangkap energinya ini luar biasa ya, shio ini ya. Saya belum menyebutkan shio-nya ya. Cuman kalau ada melihat tanda-tandanya ya, ini akan sangat bagus ya, seperti yang saya katakan tadi, ketika mungkin, kartunya ataupun pembacaan kartunya itu kurang baik ya, ya itu mungkin akan bisa menjadi lebih baik. Ketika itu baik ya, seperti contoh ini baik, itu semoga malah akan baik lagi ya. Kan kan seperti itu Sobat ya. Sini ada 10 cup ya. Artinya, di mana shio ini bisa dikatakan nanti bakal adanya suatu keuangan yang masuk ataupun lancar lah ya, dan dia dipermudah dengan masalah kesulitan. Karena di sini melambangkan adanya suatu harapan tinggi ya, adanya pencapaian-pencapaian yang positif ya. Karena tergambarkan, sama keluarga kan kira-kira seperti itu. Jadi ketika mungkin adanya suatu keberhasilan, yaitu tadi tentang adanya keuangan ya, terus adanya suatu kemudahan-kemudahan, dia ini kelihatannya mau berbagi sama keluarga ataupun mau berbagi sama orang lain, tepatnya seperti itu ya. Terus di kartu kedua tadi ada judgment ya, saya tadi mengatakan malaikat meniup trompet. Di sini artinya jelas ya, bisa dikatakan, shio ini ya, ini sedang menunggu ya, ataupun istilahnya itu sedang menanti sebuah kabar-kabar ya. Mungkin dalam kehidupannya mulai dulu-dulu ataupun sampai sekarang pun ya, kemungkinan dia itu menunggu dalam arti itu dia berharap ya, bagaimana akan bisa mendapatkan suatu kerezekian-kerezekian ya. Bagaimana ketika mungkin, dia mempunyai kerezekian yang lebih ataupun mempunyai cadangan uang yang lebih, dia akan bisa membahagiakan ataupun bisa menyenangkan, baik itu secara keluarganya sendiri maupun orang-orang terdekatnya ya. Benar-benar sangat bagus ya shio ini ya. Jadi bisa dikatakan, sangat bersimpati sekali sama, orang-orang lain ya, seperti itu ya. Oke ya, langsung saja kita akan buka untuk shio-nya, shio apa yang akan beruntung di urutan kartu pertama. Iya, selamat untuk kalian ya. Ini kalian yang mempunyai shio ular ya ataupun snake ya. Ini ya, ada shio ular, kalian, selamat, shio kalian keluar yang pertama. Semoga kalian, sesuai tema ya, akan dilancarkan ya ataupun akan dimudahkan seputar keuangan ya, sama seputar hal-hal yang mungkin selama ini, menyulitkan kalian ya. Intinya di situ Sobat ya, jadi lancar keuangan dan semoga kalian dipermudah apa yang menjadi kesulitan kalian seperti tema tadi ya. Selamat untuk si ular. Kita buka untuk kartu yang kedua. Di kartu pertama ada 6 cup ya. Itu seseorang memberikan cup ya ataupun memberikan piala sama orang yang lain ya. Jumlahnya 6. Terus, kartu kedua mengatakan di sini ada Two of Pentacles ya. Bisa dikatakan satu orang memegang 2 koin tingginya berbeda Sobat ya. Di sini kalau saya tangkap energinya ya, untuk 6 cup dulu, di mana seseorang ini selalu bisa dikatakan selalu dimanfaatkan orang lain ya, gitu loh ya. Ya, jadi orang ini yang mempunyai shio nantinya ini ya, itu selalu sering dimanfaatkan orang lain ya, gitu loh. Padahal yang mempunyai shio ini bisa dikatakan baiklah ya. Dia baik ya, dia bisa dikatakan penolong ya. Kalau punya sesuatu itu, apa ya, istilah orang Jawa itu, dia tidak emanan ya, selalu mau berbagi apa yang dia punya, selalu menolong ya ketika ada yang membutuhkan. Apalagi kalau dia punya ya, tidak menunggu orang meminta tolong, ketika dia tahu, dia langsung membantu ya.
Ini luar biasa ya, sangat-sangat positif, sangat-sangat bagus kelebihan shio ini ya. Bisa dikatakan ya itu tadi ya, sayangnya apa, sayangnya orang di sekitar dia ya ataupun yang sudah mengenal shio ini ya, itu sering memanfaatkan gitu loh ya. Kebaikannya itu sering dimanfaatkan orang lain shio ini. Jadi dia sudah menolong, tetapi orang yang ditolong itu kebanyakan itu memukul dari belakang, menusuk dari belakang ya, seperti itu, gitu loh. Terus di kartu kedua ada Two of Pentacles Sobat ya. Seseorang, memegang 2 koin tingginya berbeda ya. Kalau dari segi keuangan sih bisa dikatakan ya dia apa ya, bisa dikatakan ya tidak terlalu kaya-kaya amat sih gitu loh ya. Tidak terlalu bergelimang harta gitu loh. Bahkan tergambarkan ya, di sini kelihatannya dia juga apa ya, istilahnya itu, ingin menyetabilkanlah gitu loh. Jadi bisa dikatakan keuangannya itu ya seperti yang saya katakan tadi, dia ya juga tidak cukup banyak ya mempunyai keuangan. Bahkan jelas di sini tergambarkan 2 koin tingginya berbeda, artinya dia sendiri juga merasa kesulitan gitu loh ya, untuk bisa menyetabilkan, untuk bisa menyeimbangkannya. Tetapi apa, ya itu tadi, tetapi dia dengan ikhlas ya, yang seperti di kartu 6 cup ini, dia istilahnya ikhlas ya, apapun yang dia punya dia kasihkan ya. Ya dalam arti, kalau saya tangkap energinya dia lebih apa ya, lebih condong ke masalah, bersedekahlah gitu loh. Ya ketika dia bersedekah ya, bagi saya itu memang sangat bagus. Akhirnya apa? Akhirnya nanti shio-nya ini yang keluar ya, kan seperti itu ya. Jadi istilahnya itu memang sedekah itu ya istilahnya itu tidak akan adanya suatu kerugian, bahkan menguntungkan kita gitu loh. Ya seperti orang ini ataupun seperti nanti shio yang akan kita buka ini ya, gitu loh. Biarpun dia kesulitan dia selalu membantu seseorang. Dengan demikian semesta ataupun dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa itu tahu, gitu loh ya. Jadi ya sekarang dia dibalas dengan suatu kebaikan-kebaikan pula meskipun dia kesulitan, gitu loh. Jadi mungkin akan, dihantam suatu rezeki-rezeki keuangan, tetap seperti tema ya, itu ya. Terus ya kemungkinan apapun kesulitannya akan dipermudah ya seperti yang saya katakan sama juga di tema, kan seperti itu. Mantap ya orang ini ya, biarpun dia merasa tidak punya ataupun pas-pasan dia masih mau, bersimpatik sama orang. Sekarang kita lihat sionya ya, luar biasa ini ya. Iya selamat ya untuk kalian ini yang mempunyai sio kerbau ya atau bahasa Inggrisnya itu ox ya. Ini jelas ya sio kerbau, kalian akan diuntungkan ya, karena mungkin, dari kebaikan kalian ya, kalian diuntungkan, bisa dikatakan dalam hal segi segi keuangan ya. Untuk 10 hari ke depan. Oke ya, kita buka untuk yang kartu ketiga. Di sini kartu pertama kalian muncul The Hermit, ada Pak Tua sedang memegang tongkat sama memegang lampu ya, berjalan di gelap malam ya. Terus, kartu keduanya menyusul di sini ada 5 tongkat ya. Itu kelihatannya saling menyerang, saling memukul ataupun ada suatu konflik. The Hermit ya, untuk shio yang ketiga ini muncul kartu The Hermit ya, kunci pertamanya. Di sini saya kalau menangkap shio ini selalu, banyak halangan ya, banyak rintangan dalam suatu kehidupannya, berbagai apapun itu gitu loh ya, entah kesehatan, entah keuangan dan lain-lain ya. Dia, sepertinya tuh merasa sangat-sangat kesulitan, merasa banyak liku-liku, merasa banyak masalah yang menghantam dia, ya, untuk mewujudkan apa yang diinginkan, apa yang ingin distabilkan itu shio ini kesulitan sekali gitu loh. Cuman, saya apresiasi ya atau saya, istilahnya mengasihkan suatu penilaian yang sangat luar biasa ya sama si ini. Ketika dia dihantam seperti yang saya katakan tadi liku-likunya banyak sekali, jadi mengejar target-target, mengejar kestabilan sangat kesulitan. Cuman si ini apa, bisa dikatakan ya dia mau berdamai dengan diri sendiri, dia mau adanya suatu pendekatan ya sama Sang Maha Kuasa, gitu loh. Jadi sekali lagi luar biasa, sudah dihantam masalah, banyak liku-liku,
tapi dia tetap mau berdamai dengan diri sendiri, ya, mau istilahnya mendekatkan diri sama Sang Maha Kuasa, dan dia selalu memainkan intuisi dari rasa hatinya, gitu loh. Ketika mungkin ada masalah apapun dia selalu peka, selalu, menajamkan ataupun mengedepankan batin dia ya, sehingga apapun ya adanya suatu kunci kesabaran akhirnya, kan seperti itu ya, gitu loh. Karena ketika kita menghadapi suatu masalah ya, kalau kita hanya berpikir secara, segi pemikiran, itu mudah sekali kita terpicu masalah emosi. Ketika adanya urusan hati ya, ya insya Allah ketika itu bisa dikendalikan ya, dia akan merasa bersabar dan mungkin merasa istilahnya ikhlas apapun yang diberikan sama Sang Maha Kuasa, cuman dia tetap terus mau berusaha, kan ini kan diibaratkan masih mampu berjalan biarpun sama lampu sama tongkat, jadi tidak mau menyerah biarpun dalam ujiannya. Untuk kartu kedua di sini ada 5 tongkat ya, seperti yang saya katakan barusan kartu kartu keduanya. Ini jelas ya seperti yang saya katakan tadi, banyak hambatan, banyak liku-liku. Bahkan di sini dia selalu sering shio ini biasanya apa ya, sering dimusuhi lah ya, gitu loh. Ada saja istilahnya yang dipersalahkan sama orang lain ya, mungkin juga sama keluarga-keluarganya dia ya. Ada saja gitu loh ya. Kalau saya menangkap energinya sih kelihatannya ya orang ini tetap berpasrah gitu loh ya. Jadi sepertinya itu apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan itu tidak, apa ya, tidak semuanya benar gitu loh ya, bahkan lebih banyak salahnya. Maka dari itu terkadang dia sendiri bingung. Contohnya seperti ini, saya tidak pernah melakukan suatu hal buruk ataupun kenegatifan sama orang lain, kenapa orang lain selalu memusuhi saya? Sama, saya tidak, istilahnya itu tidak pernah lah, istilahnya membuat sampai keluarganya itu marah ataupun apa ya. Tapi kok kenapa saya selalu sering dipersalahkan. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, orang ini sampai-sampai bisa dikatakan shio ini sampai-sampai mau berdamai dengan diri sendiri, dia dia tidak mau adanya suatu amarah dan dia maunya adanya suatu pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Itu sangat bagus ya, biarpun banyak orang-orang sekitar yang memusuhi dia, yang sentimen sama dia, kan seperti itu. Sehingga banyak menimbulkan konflik itu terjadi bukan aslinya bukan dirinya sendiri gitu loh, tapi konflik ataupun problem itu datang justru dari pihak-pihak orang-orang yang mungkin selalu menyalahkannya karena apa, karena sifat sentimennya gitu loh ya. Jadi selalu dipersalahkan sama orang lain. Semoga saja nanti shio ini bakal mendapatkan sebuah kemudahan ya dalam berbagai macam masalah dan juga akan dilancarkan seputar keuangan. Kita lihat untuk shio-nya ya. Di sini selamat ya untuk kalian, yang mempunyai shio ya, rat ya, itu tikus ya, gitu. Selamat ya untuk kalian ya, di 10 hari ke depan. Kita lihat untuk kartu keempat. Ini di kartu pertama ada 4 cup ya, seseorang sedang berteduh ataupun beristirahat, itu depannya ada cup 3 sama 1 cup muncul di angan-angan. Kartu keduanya di sini mengatakan ada pack of cup juga, sama-sama cup. Cuman sini pack of cup, seseorang memandang cup itu, di dalam cup itu ada ikan ya itu ya. Ini kalau saya tangkap energinya, shio yang keempat ini bisa dikatakan selalu dibikin capek, selalu dibikin rumit dengan suatu hal-hal permasalahan yang hadir dalam kehidupannya gitu. Bahkan dia sampai merasakan lelah, mungkin merasakan jenuh, mungkin merasakan putus asa, kenapa kok selalu dihantam sebuah masalah-masalah. Padahal bagi dia, dia selalu berusaha memperbaiki ya, tetapi bagi orang lain itu apa ya, belum bisa dikatakan perfect, ya gitu loh, ya, belum bisa dikatakan baik, padahal orang ini sudah berusaha sebaik mungkin, di faktor apapun itu. Jadi di mata orang-orang lain tuh, kelihatannya dia itu selalu tidak ada benarnya. Jadi dia terkadang itu lelah hidup ini ya, gitu loh. Apalagi faktor-faktor keuangan ya, serasa kalau saya menangkap faktor-faktor keuangan serasa sangat-sangat diharapkan dan sangat-sangat memang sulit untuk didapatkan gitu. Terutama faktor-faktor kerezekian, cuman dia selalu
berpikir ya, istilahnya selalu memutar pikirannya atau memutar otak ya, dia tidak mau menyerah ya, dia pantang menyerah gitu loh. Biarpun dia mengalami terkadang ya sangat jenuh lah kan seperti itu, tapi dia tidak mau menyerah gitu loh. Terus di kartu kedua ada Pack of Cup ya, seperti yang saya katakan tadi ya, biarpun dia selalu dibikin capek, dibikin jenuh terkadang ya, dia selalu memutar otak kan di sini ya, di kartu yang pertama Four of Cup. Terus di kartu kedua ada, Pack of Cup, ya terbukti dia selalu ingin menjaga apa yang dia punya ya. Dia selalu ingin mempertahankan apa yang sudah ya mungkin yang sudah dia yang mungkin sudah dia kerjakan gitu loh. Jadi apapun yang sudah menjadi milik dia, itu katanya dipertahankan, terutama di faktor pekerjaan, karena dia menginginkan adanya suatu kestabilan ya. Jadi bisa dikatakan, penuh ketelitian juga gitu loh ya. Jadi tidak mudah menyerah. Kan biasanya banyak seseorang ketika diuji ya, terutama seputar pekerjaan, itu kan biasanya banyak yang down ataupun banyak yang meninggalkan, ataupun banyak yang membuka cabang lain akhirnya karena merasa tidak berhasil, karena merasa tidak adanya suatu kestabilan. Kan banyak yang seperti itu, tetapi orang ini ataupun CEO ini tetap mempertahankan, tetap menjaga, gitu loh ya. Jadi, tidak salah kalau ketika, dia terbalaskan dengan suatu perjuangan dia yang tidak mau menyerah, ya, dia akan terbalaskan dengan hal-hal yang positif juga. Sekarang kita lihat untuk shio-nya. Di sini, selamat ya untuk kalian ya, ini shio kalian muncul ya, dog ya. Ini jelas ya, shio yang keempat ini shio dog ya. Nah, diartikan sendiri kalau dog itu apa, kan seperti itu. Kalau saya nyebutkan nanti nggak enak lah, kan seperti itu. Sudah banyak yang tahu. Selamat untuk kalian ya, yang keempat ini kalian yang mempunyai shio dog ya. Terus, kartu kelima, di sini ada the devil ya sahabat ya. Ada sepasang kekasih, belakangnya ada iblis. Dikonfirmasi sama kartu Knight of Pentacles, prajurit naik kuda sedang memegang koin ya. Knight of Pentacles. Ini luar biasa ya, sampai, shio ini ataupun orang ini sampai adanya suatu pengiriman suatu energi negatif ya. Cuman seperti yang saya katakan barusan ya, insya Allah ketika memang saya membuat tema seperti itu ya tidak akan berlaku. Maksudnya itu pengiriman apapun itu ya, black magic ataupun apa, insya Allah tidak akan bisa mengena ya sama shio ini ya, ataupun sama orang-orang yang sudah mempunyai shio yang kelima ini nantinya. Insya Allah tidak akan bisa mengena. Gitu loh, biarpun dia dikirimin black magic atau apa, seperti itu ya. Pertahanannya akan kuat ya. Oke ya, istilahnya balik ya, ada the devil gitu loh ya. Orang ini selalu sama juga banyak disentimeni orang, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan itu ikhlas. Cuman entah kenapa kalau saya menangkap banyak orang-orang yang iri ya, iri gitu loh. Iri hati sama orang tersebut. Mungkin ya orang yang iri itu mungkin ya tidak berpikir panjang. Padahal orang ini, istilahnya itu energinya semangat gitu loh. Bisa dikatakan pekerja keras lah. Orang ini bisa dikatakan juga adanya suatu rajin ya, dia itu tidak malas-malasan gitu loh ya. Ya ketika kita membicarakan tentang rajin ataupun tidak bermalas-malasan ya, ya pantas ataupun ya wajar saja ketika orang ini mendapatkan kesuksesan gitu loh. Yang terbukti adanya suatu The Knight of Pentacles ya, prajurit naik kuda sedang memegang koin. Artinya dia bisa dikatakan menyambut sebuah kesenangan gitu loh ya, menyambut sebuah keuangan juga ya. Di sini kan adanya suatu keberhasilan ya, gitu loh, memegang koin. Artinya apa? Artinya mungkin, kerja keras dia selama ini ya, rajin, tidak bermalas-malasan, ya membuahkan hasil yang manis kan seperti itu. Cuman orang-orang kan iya wajarlah ketika kita membicarakan orang-orang iri, orang-orang toksik, orang-orang sentimen itu kan wajar. Dia tidak memandang jauh, dia tidak memandang, suatu apa yang dikerjakan ya, dia memandangnya itu kok banyak uang, itu kok berhasil. Nah, padahal ya juga istilahnya itu sengsara juga. Ya kata orang Jawa kan, "Ya wong iki soro," gitu loh. Ya
ya pantes kan mendapatkan hasil. Nah, itu kalau pemikiran orang yang bisa dikatakan orang yang jernih, ya, kan seperti itu. Tapi bagi orang yang toksik dia tidak memikirkan itu, gitu. Iya, sekarang kita lihat ya, untuk keberhasilan dia ya, biarpun dia selalu dihantam suatu energi-energi negatif, insya Allah akan mental ya, sesuai tema, insya Allah akan diberi perlindungan, tidak akan berlaku ya, di sini tidak akan berlaku. Kita lihat sionya. Selamat ya untuk kalian yang mempunyai sio dragon ya, ataupun sio naga ya. Kalian akan diberi kemudahan ataupun dilancarkan segala permudahan kalian. Syukur-syukur ya juga tetap seperti tema akan dilancarkan ataupun akan dihantam seputar keuangan-keuangan di 10 hari ke depan. Mantap ya. Kita lihat untuk sio terakhir ataupun kartu terakhir ya. Di sini kartu pertama muncul Queen of Pentacles ya. Seorang ratu ya, memegang koin besar ya. Terus kartu keduanya King of Pentacles. Wow, mantap sekali sobat ya. Ini raja ya, raja uang, dan ini ratu uang ya. Luar biasa ya. Saya juga penasaran ini sio yang terakhir ini. Benar-benar cocok, benar-benar sinkron. Ada laki-laki, ada perempuan, ada raja, ada ratu ya. Mantap, sama-sama adanya suatu kesuburan. Yang satunya King of Pentacles raja uang, yang satunya Queen of Pentacles ratu uang. Oh, luar biasa ya energinya ya. Jadi bisa dikatakan orang ini selalu dilanda suatu kemujuran ataupun selalu dilanda dengan suatu kebaikan-kebaikan. Ya mungkin sifatnya ketika dia ketika dia perempuan ya dia bisa mengayomi keluarganya. Kan seperti itu. Juga istilahnya itu welas asih, mau berbagi. Ya mencerminkan seorang ratu dan dia tidak sombong, sama ya. Ini hampir-hampir sama gitu loh. Ketika dia laki-laki ya mungkin ya itu tadi hampir adanya suatu kesamaan. Dia selalu memikirkan ibaratnya memikirkan keluarganya, juga memikirkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Layaknya seorang raja, dia bisa mengayomi juga baik di keluarganya maupun di seputar orang-orang terdekatnya bahkan di lingkungannya gitu loh. Jadi dia penuh keikhlasan ya. Ya ketika dia sudah menjalankan semua itu ya tidak disalahkan ketika dia juga dihantam sama semesta ataupun dihantam sama Gusti Allah ataupun dihantam sama Tuhan Sang Maha Esa dengan adanya suatu kebaikan-kebaikan pula. Istilahnya dibalas dengan suatu kebaikan-kebaikan pula. Keuangannya akan dilancarkan, kesulitannya akan dipermudah. Karena apa? Karena dia mengedepankan kesulitan-kesulitan dari orang lain, kan seperti itu. Sekarang kita lihat dulu ya, ini sudah jelas adanya suatu kesuburan seperti yang saya katakan tadi, yang terdeteksi kurang baik ya, seperti ada 5 cup sama ada the devil, itu kelihatannya akan dipermudah gitu loh. Yang terdeteksi baik seperti Jasmine terus King of Pentacles barusan saya bacakan, itu makin akan diberikan semakin baik ya. Gitu loh. Oke, kita lihat ya. Selamat ya untuk kalian ya yang mempunyai sio tiger ya ataupun harimau. Mantap ya. Iya, alhamdulillah sobat ya. 6 tarikan energi sio sudah saya sebutkan. Semoga yang sudah muncul 6 sio ini tadi semoga akan tepat ya. Semoga kalian semua akan dihantam sebuah keuangan ataupun kerisikan-kerisikan, dan semoga ketika kalian mendapatkan sebuah kesulitan di faktor apapun itu akan diberi kemudahan ya oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu harapan besar saya, lebih-lebih bisa resonate, bisa mengena sama kalian semua yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Tetap seperti biasa apapun pembacaan saya, ketika itu baik ya syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan dijadikan sebagai ketakutan, tetapi hadapi, jangan lari dari masalah ya, agar kalian bisa lebih waspada lagi dan akhirnya bisa selamat, bisa sukses ke jenjang berikutnya. Kan seperti itu ya. Untuk show yang belum keluar ya jangan kecewa ataupun jangan bersedih. Ketika saya membuat tradingan terbaru lagi, semoga sio kalian akan keluar. Karena saya kemarin kan sudah membuat zodiak ya, 6 zodiak yang 10 hari ke depan akan mendapatkan sebuah
kebaikan-kebaikan ya, intinya kan di situ. Ya, kali ini kan saya tindak lanjuti, saya, menarik dari energi 6 shio. Kemarin mungkin zodiaknya yang belum keluar, ya semoga saja kali ini shio kalian yang keluar. Ataupun bisa dikatakan dua-duanya, zodiak kalian yang kemarin keluar, ditambah shio lagi kalian juga keluar. Itu kan lebih ada suatu kemantapan ya. Saya rasa kemarin zodiak itu kan, belum finish ya, ataupun tanggalnya itu kan belum selesai gitu loh. Kalau nggak salah kemarin 10 hari ke depan ya, saya, eee, mungkin ya ketika saya masih ingat ini kelihatannya selesai di tanggal 21 kalau nggak salah ya kemarin itu. Sekarang kan masih tanggal 15 ya. Terus ditambah ini lagi, maju lagi kan, saya awali mulai tanggal 16 sampai 25, ibaratnya kan 10 hari ke depan sama gitu loh ya. Oke ya, mungkin itu dulu dari saya, tetap kita harus selalu waspada dengan orang-orang sekitar ya, ketika memang itu, apa istilahnya, perlu kita jauh, ya kita jauhi saja gitu loh, sama orang-orang sekitar karena banyak sekali orang-orang yang toksik, ya. Itu ya, dan ini yang paling penting, apapun penyampaian dari saya, informasi dari saya ya, itu saya kembalikan lagi sama kalian. Intinya percaya tidak percaya, apapun yang sudah saya informasikan ya, yang sudah saya bicarakan, ya kalian sendiri yang bisa menilai, kalian sendiri yang menyikapi, dan kalian sendiri yang merasakan. Ketika kita adanya suatu kesulitan-kesulitan, tetap saya selalu berpesan ya, mengingatkan ya, dan itu tidak wajar ataupun ada keganjilan, ya segera kuatkan, doa dan ikhtiar sobat gitu loh, agar tidak mengakar lebih dalam gitu loh, ya. Karena banyak sih ya orang-orang yang, minta istilahnya itu, minta bantuan ya untuk membuka aura ya, untuk dinetralkan. Itu apa ya, banyak yang sudah mengakar gitu loh ya. Jadi saya sendiri, ya terkadang ya harus berjuang keras gitu loh ya, untuk bisa menetralkan kembali. Karena apa, ya itu tadi, karena sudah adanya suatu mengakar baru istilahnya itu baru berobat, loh kan seperti itu. Ya tapi itu tidak jadi masalah, tetap akan saya perjuangkan, kan seperti itu, tapi dengan cara saya sendiri. Iya mungkin itu, dari saya Dani Kasyaf, saya mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.